Acara ini didukung oleh Saya hari ini masak 2 menu, yaitu sup Medan sama lemper kuning VG. Hari ini saya kepingin bikin lemper kuning karena saya kepingin inovasi yang baru. Umumnya lemper kan bentuknya lonjong terus warnanya putih. Nah, saya hari ini bikinnya bentuknya segitiga dan warnanya kuning, dan saya rasa itu sangat menarik buat anak-anak yang di rumah. Dan sup Medan ini adalah salah satu makanan yang dibuatnya sederhana tapi banyak disukai anak-anak. Halo mama-mama yang ada di rumah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri buat mama-mama di rumah yang merayakan. Senang sekali bersama Dapur Mama Daib, saya Mama Ida hadir di tempat ini. Masih di suasana lebaran ini, hari ini saya akan menemani mama di rumah untuk masak 2 menu masakan, yaitu mie sup Medan dan lemper kuning. Yuk mama, kita masuk ke dapur, kita mulai masak. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pertama, tentu saja mie kuning. Mie ini kita bisa pakai mie instan maupun mie yang segar ini. Jadi berbalik kepada mama-mama yang di rumah lagi ya. Bumbu-bumbu yang ada adalah jamur. Jamur ini saya pakai di sini sebagai pengganti ayam. Dan bawang merah, bawang putih. Ini ada jahe, pala, serai, dan daun salam. Dan ini juga ada topping seledri, telur, jeruk, bawang goreng, sambal. Ini juga sebagai topping, yaitu tahu. Lah, bumbu-bumbu yang nanti akan masuk di kuah adalah ini adalah bumbu sup. Ini gula pasir. Ini kaldu jamur. Ini garam. Ini merica. Yang namanya sup pasti bahan yang paling penting adalah air. Mama-mama, mari kita siapkan bahan-bahan yang ada. Pertama-tama kita akan potong dulu bawang merah ini. Tidak perlu sampai halus, hanya dipotong saja karena kan nanti kita akan blender untuk ngalusin. Jadi asal aja potongnya ya. Bawang putihnya juga asal dipotong saja supaya memudahkan kita blender. Selanjutnya jamur yang tadi saya katakan sebagai pengganti ayam kita potong juga. Kita potong lumayan gede, jangan terlalu kecil supaya seratnya
bisa menyerupai serat ayam. Seandainya Mam di rumah tidak punya jamur seperti ini, bisa diganti jamur yang lain yang ada aja karena tidak semua tempat ada jual jamur seperti ini. Jadi bisa jamur enoki, jamur yang di pasar ya, jamur apa aja yang sesuai selera keluarga. Untuk jahe, serai dan pala kita hanya keprek saja ya. Tahu ini dipakai hanya sebagai topping saja ya. Potongnya juga boleh sesuai selera Mams di rumah. Tahunya nggak mesti ini ya, Mams di rumah bisa pakai tahu yang coklat, yang ada aja lah yang di rumah boleh, karena ini kan cuma topping ya. Jadi tidak masalah pakai tahu apa aja. Kita akan memblender bawang merah dan bawang putih. Supaya blendernya lebih lancar, saya akan tambahkan minyak sedikit aja, karena jadi di sini saya langsung pakai minyak ya. Karena tadi waktu giling bumbunya kita sudah pakai minyak, jadi waktu numisnya ini kita tidak perlu tambah terlalu banyak minyak, asal saja ya. Karena minyak sudah hampir panas, kita akan langsung tuang bumbu yang sudah kita giling tadi. Mama-mama di rumah, bumbunya ini kita tumis, apinya kecil saja ya, jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede nanti gampang hangus. Kita tumis sampai harum. Bumbu yang tadi yang sudah kita keprak kita boleh masukkan, sekalian ditumis juga. Hari ini saya pala tidak saya blender halus, jadi cukup dikeprek saja. Nah, seperti ini ya Mams di rumah, warna bumbunya sudah berubah dan bau bumbunya sudah keluar semua. Nah, nanti tinggal kita tuang ke dalam kuahnya. Mama-mama di rumah, kita tadi sudah tumis bumbu, sekarang kita masak kuah buat sup. Lah, pagi hari ini saya akan pakai bumbu ini buat supnya. Lah, bumbu ini untuk aromanya lebih keluar, itu harus rebus 30 menit. Aromanya akan keluar semua setelah kita rebus 30 menit. Setelah 30 menit kita akan lihat tuh wangi sekali. Lah, baru bumbu-bumbu tadi yang sudah kita tumis kita masukin. Kita aduk rata. Biar bumbu tumis tadi matangnya lebih sempurna, kita akan rebus lagi sebentar. Mama-mama di rumah, sambil menunggu kuah ini harumnya keluar, kita akan sambil numis jamur. Kita bisa tahu jamur ini matang kalau teksturnya sudah layu. Nah, untuk menambah rasa di jamur, kita akan
kasih bumbu dikit ya. Kita akan kasih merica sedikit saja karena jamurnya juga dikit ya. Garam dikit. Ini hanya untuk menambah rasa jamurnya biar keluar ya. Kaldu jamur dikit aja. Nah, ini jamurnya sudah mulai layu ya. Berarti udah hampir mateng. Nah, mama-mama di rumah ini sudah mateng karena dia sudah layu dan warnanya sudah cantik ya. Jangan, kalau masak jamur jangan terlalu overcook juga ya. Kalau dia overcook nanti terlalu lembek, jadi kurang enak. Segini sudah cukup. Mama-mama di rumah, tadi kita rebus kaldu, ini sudah wangi sekali. Baunya sudah keluar, bumbu-bumbu yang ada juga sudah matang. Saatnya kita akan memberi bumbu-bumbu. Di sini saya akan kasih gula. Semua gula, kaldu, garam, dan merica disesuaikan dengan selera keluarga saja ya. Setelah kita kasih bumbu semua, kita aduk rata, mendidih sebentar, dan jangan lupa mama-mama di rumah harus diincipin biar rasanya pas sesuai dengan keluarga kita ya. Kalau di keluarga kami rata-rata setiap hari itu pasti masak. Kalau jajan pun sekali-kali, misalkan Sabtu atau Minggu, tapi hari-harinya tetap masak sendiri. Kalau kita masak sendiri, yang pasti kita tahu apa yang kita makan. Dan menurut saya sih jauh lebih bersih ya dan sehat. Mama-mama di rumah, tadi kita sudah masak kuahnya, toppingnya semua sudah. Kini saatnya kita akan menyajikan. Cara menyajikan, mie akan kita taruh di bawah. Sini telur, tahu, lalu jamur. Jamur ini sebagai pengganti ayam. Terus kita taburin seledri. Bawang goreng. Kalau cabai ini sesuai selera juga ya. Setelah semuanya beres, kita akan siram kuahnya. Sebelum siram, biar lebih rata, kita akan aduk sebentar. Ini dia mie sop Medan yang sudah kita masak tadi. Bisa dimakan bersama keluarga di rumah. Apalagi makan hangat-hangat, enak sekali. Selamat mencoba mama-mama di rumah. Masih bersama saya Mama Ida di dapur Mama. Kita akan masak menu kedua, yaitu lemper kuning VG. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Satu, tentu saja ketan. Di sini saya pakai 300 gram.
Selanjutnya adalah santan, ada garam, kunyit bubuk, ada rumput laut, daun pandan. Ini adalah abon VG ya. Mama-mama di rumah, sebelum ketannya kita masak, kita akan rendam terlebih dahulu. Rendam ketan supaya nanti pada waktu kita kukus dia tidak perlu butuh waktu yang terlalu lama, dan kita rendamnya kurang lebih 10 menit cukup. Kita akan mempersiapkan santannya ya. Di sini kita panasin santan cukup hanya panas saja. Santan kekentalannya sedang saja. Untuk menambah rasa gurih santan, kita akan memberi garam sedikit. Dan untuk warnanya saya pakai bubuk kunyit. Kita aduk. Mama-mama di rumah kira-kira warnanya seperti ini. Tapi kalau mama di rumah senangnya ngejreng, boleh ditambah, atau senangnya yang soft, dikurangi juga nggak apa-apa. Kita akan mulai proses mengukus ketannya. Terlebih dahulu di bawahnya kukusan kita kasih air untuk menambah aroma ketannya lebih wangi. Saya kasih daun pandan di air kukusan. Nah, mama-mama di rumah, air sudah mendidih. Tadi air rendamannya kita sudah buang, jadi kita akan langsung kukus ya. Dalamnya kita kasih pandan biar hasilnya lebih wangi lagi. Kita ratain, kita kukus kurang lebih 10-15 menit. Kalau ketannya sedikit gini, biasanya kita pakai 10 menit sudah cukup. Mama-mama di rumah, setelah 10 menit kita lihat, dan hasil ketannya sudah mulai setengah matang. Kita akan pindah ketan ini ke wadah. Nah, setelah kita pindah di sini, kita akan siram santan tadi yang sudah kita masak dengan garam. Kita aduk rata. Mama-mama siramnya bertahap. Warnanya cukup cantik ya mama-mama di rumah. Saya tidak pakai pewarna. Saya hanya pakai bubuk kunyit. Nah, ini sudah rata. Setelah rata, kita akan kukus sekali lagi untuk mematangkan. Karena tadi hanya setengah matang ya mama-mama di rumah. Ini sudah cukup rata, kita akan kukus kembali. Kita akan kukus 15 menit lagi. Terus kita tutup, kita tunggu 15 menit lagi. Menurut saya masakan yang sehat adalah pertama, terpenuhi kebutuhan tubuh kita seperti protein,
buah, sayur, vitamin. Kalau itu sudah terpenuhi, saya rasa itu sudah termasuk makanan yang sehat. Untuk mama-mama di rumah, pesan saya, masak itu jauh lebih gampang. Apalagi sekarang banyak bumbu-bumbu yang sudah ada ready, kita udah nggak terlalu repot, alat-alat begitu canggih. Yang penting kita mau pasti bisa. Untuk keluarga yang sehat, kita harus masak sendiri. Nah, mama-mama di rumah, ini hasil dari kukusan ketan kita, dan kita akan mulai mencetaknya. Cetakan tidak mesti seperti ini ya, mama-mama di rumah. Manfaatkan apa yang ada saja di rumah. Boleh pakai yang persegi, boleh seperti pokoknya apa yang ada di rumah aja lah. Ini kebetulan saya ada yang bentuknya seperti onigiri, makanya saya bikin lempernya model onigiri. Cetaknya ketannya dalam keadaan anget. Tengahnya kita kasih abon. Terus kita tambahin ketan lagi. Terus kita ratain. Umumnya lemper kan bentuknya lonjong, terus warnanya putih. Nah, saya hari ini bikinnya bentuknya segitiga dan warnanya kuning. Dan saya rasa itu sangat menarik buat anak-anak yang di rumah. Setelah kita cetak dan kita padatkan, nah ini sudah sangat padat, kita akan keluarkan dari cetakan. Lalu kita akan tempel. Inilah hasil akhir dari lemper kuning VG kita. Mama-mama di rumah, jangan lupa setelah menonton, mencobanya di rumah. Pasti rasanya enak. Selamat mencoba mama-mama. Dua menu sudah Mama Ida bagikan pada hari ini, yaitu mie sup Medan dan lemper kuning VG. Terima kasih sudah menyaksikan Dapur Mama Daai pada hari ini. Bersama saya, Mama Ida, saya mohon pamit. Sampai jumpa.